Yeah. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu dengan aku, Ipa Julianti, sebagai beauty consultant kamu. Pada kesempatan kali ini guys, aku mau ngebahas nih suatu materi yang bener-bener penting banget, yaitu tentang jerawatan dan skin barrier. Jadi apa sih hubungannya jerawatan dengan skin barrier yang rusak? Kira-kira kalau misalkan jerawatan, apakah karena skin barrier yang rusak? Atau skin barrier rusak bikin jerawatan? Nah, simak video ini sampai habis ya. Tapi sebelumnya yang baru bergabung jangan lupa nih subscribe dulu channel YouTube aku dan tekan tombol loncengnya supaya kalau aku bikin video baru kamu langsung update guys. Buat teman-teman yang pengen jualan atau pengen jadi reseller skincare, di sini aku open ini ya reseller ya. Karena aku di sini adalah menjual skincare Jasmine Beauty, Inner Light, dan Deville Skincare. Aku punya grup WhatsApp-nya ya. Jadi setiap harinya di grup aku kasih bahan promosi setiap hari buat kalian. Jadi kalian nggak kebingungan setiap harinya mau update apa. Ya, langsung aja buruan join sekarang juga, masuk langsung ke grup WhatsApp-nya. Ada di link deskripsi sudah aku sematkan. Yuk buruan langsung gabung dan dapatkan cuannya guys. Jadi banyak banget pertanyaan nih ya, kalau kita lagi jerawatan, apakah karena skin barrier kita lagi rusak? Dan apakah kalau skin barrier kita rusak, itu efeknya jadi jerawatan? Jawabannya enggak selalu guys. Ya, jadi kalau kamu lagi jerawatan, belum tentu skin barrier kamu rusak. Ataupun kalau skin barrier kamu rusak, belum tentu nanti kamu jadi jerawatan. Oke, aku bakal bahas ya, disimak baik-baik sampai akhir, jangan di skip. Oke guys, aku jelasin kalian pakai gambar ya guys, supaya nggak bingung. Nah, ini dia contoh gambar skin barrier yang sehat. Jadi, skin barrier yang sehat itu berfungsi untuk melindungi lapisan terdalam kita dari paparan yang namanya alergen, virus, sinar matahari berlebih, dan juga potensial apapun itu yang bisa membuat wajah kita menjadi iritasi. Dan skin barrier yang sehat juga melindungi moisturizer atau kelembapan yang ada di dalam lapisan kulit terdalam itu agar dia tidak mudah menguap sehingga wajah kita selalu lembab dan sehat. Tapi kalau skin barrier kita lagi rusak, ini contoh gambarnya, kalian bisa lihat sendiri tuh ya, di atasnya dia bolong-bolong gitu ya guys. Sehingga kalau bolong-bolong seperti itu, untuk alergen, virus, itu jadi mudah masuk ke dalam kulit ya guys. Dan untuk kelembapan atau moisturizer, dia mudah menguap ke atas, sehingga membuat kulit menjadi gampang sensitif atau iritasi. Nah, jadi kalau misalkan efek samping dari skin barrier yang rusak, itu salah satunya seperti wajah menjadi sensitif, iritasi, gampang kemerahan, bahkan gatel-gatel guys. Dan kalau misalkan terpapar oleh alergen, terus virus, sama kena sinar matahari berlebih, itu bikin wajah jadi perih. Tapi nggak cuma itu juga, pakai skincare juga, apalagi yang ada exfoliate-nya, itu bikin wajah jadi perih pedih gitu ya guys ya. Nah itu kalau skin barrier-nya rusak guys. Nah emang bisa sih, bisa banget skin barrier yang rusak itu bisa menimbulkan jerawat, tapi pastinya jerawat yang berbeda. Jadi jerawat itu biasanya ditimbulkan karena memang wajahnya sedang sensitif ya, tapi belum tentu juga, makanya kamu harus cek dulu. Kalau misalnya kamu lagi jerawatan, kamu cek dulu muka kamu itu ada merah-merah nggak, kemerahan nggak, terus perih pedih gitu nggak, gatel-gatel nggak. Nah kalau seperti itu berarti kamu memang skin barrier-nya lagi rusak. Misalkan kamu jerawatan itu tidak ada efek-efek yang tadi, ya itu berarti kamu cuma jerawatan biasa aja yang biasanya ditimbulkan karena pori-pori kamu tersumbat. Nah untuk cara penanganannya berbeda ya antara jerawatan karena skin barrier yang rusak dan jerawatan karena pori-pori yang tersumbat. Kalau kamu jerawatan karena skin barrier kamu rusak, ini dia penanganannya. Yang pertama, kamu bisa menggunakan pembersih wajah setiap hari, pagi dan malam rutin ya guys ya. Dan pastikan gunakan facial wash yang memang sesuai dengan jenis kulit kamu. Setelah itu kamu bisa gunakan pelembab atau moisturizer yang untuk memperbaiki skin barrier. Kalau wajah kamu berminyak atau kamu sering outdoor di luar ya, aktivitas sering di luar, gunakan moisturizer yang berbentuk gel atau water based supaya wajah kamu gak
gampang keringetan, jadi lebih ringan kayak gitu. Nah, untuk kandungan moisturizer-nya juga carilah moisturizer yang ada kandungan seperti niacinamide dan ceramide ya. Kenapa? Karena kandungan tersebut adalah untuk memperbaiki skin barrier. Nah, kita jelasin dulu untuk fungsinya. Untuk niacinamide, kenapa dia bisa untuk memperbaiki skin barrier? Karena dia berfungsi untuk mengurangi inflamasi. Biasanya kalau misalkan jerawat atau kulit kemerahan itu kan lagi inflamasi. Nah, si niacinamide bisa mengurangi inflamasi ya. Dia juga bisa meningkatkan kelembapan dan ketahanan kulit kamu ya. Selain itu, niacinamide juga bisa untuk meratakan warna kulit yang tidak rata dan juga kusam dengan cara mengurangi pembentukan melanin dan meningkatkan proses regenerasi sel-sel kulit baru. Lalu untuk ingredients yang kedua, kamu bisa gunakan yang ada ceramide-nya. Nah, ceramide ini fungsinya untuk meningkatkan kelembapan juga. Dia cara kerjanya dia menyatukan sel kulit ya untuk membentuk lapisan pelindung ya yang fungsinya untuk menjaga kelembapan dan juga melindungi wajah dari kerusakan kulit. Seperti itu. Itu dia tadi cara nyembuhin jerawat kalau misalkan skincare kamu lagi rusak ya. Jadi carilah skincare atau moisturizer yang memang khusus untuk memperbaiki skin barrier terlebih dahulu. Nah, untuk yang kedua yaitu jerawat yang terjadi karena penyumbatan pori-pori. Nah, sering banget nih ya pencet-pencet wajah kamu pakai tangan sebelum cuci muka. Terus kamu juga sering males ya cuci muka padahal kamu habis make upan. Nah, itu bikin pori-pori kamu tersumbat. Jadi muncullah komedo, lalu setelah komedo langsung menjadi jerawat. Seperti itu ya. Jadi kamu harus sering-sering cuci tangan ya dan jangan pegang-pegang deh ya wajah kamu pakai tangan karena itu bikin muka kamu tersumbat ya. Dan kalau kamu habis make upan ya, mending cuci muka sebelum tidur karena itu bisa bikin pori-pori kamu tersumbat ya, nanti malah bikin jerawatan. Nah, untuk penanganannya gimana nih kalau jerawatan karena pori-pori tersumbat ya? Yang pertama, kamu bisa lakukan cuci muka ya menggunakan pembersih wajah yang cocok buat kulit kamu, yang gentle buat kulit kamu. Pembersih wajahnya digunakan pada pagi dan malam hari sebelum tidur ya. Dan di malam hari kamu tambah pakai double cleansing ya. Kalau double cleansing kamu bisa gunakan micellar water, cleansing balm atau cleansing oil. Pokoknya sesuaikan dengan jenis kulit kamu. Ya, setelah itu kamu bisa gunakan pembersih wajah yang gentle dan kalau bisa yang berlabel non-comedogenic ya, seperti itu guys. Lalu yang kedua, kamu bisa gunakan produk exfoliate ya, bisa seperti scrub atau bahan kimia. Karena kalau cuci muka aja tidak cukup membersihkan wajah ya guys ya. Jadi kamu perlu lagi tambah pakai produk exfoliate. Dia bisa mengangkat sel-sel kulit mati juga ya guys ya, dan bisa membersihkan pori-pori lebih maksimal. Kamu gunakannya jangan setiap hari ya. Kamu gunakannya seminggu cukup 1-2 kali. Karena kalau kamu gunakan setiap hari, wajah kamu bisa iritasi guys. Yang ketiga, kamu bisa gunakan pore pack ya guys. Itu nanti digunakannya seminggu sekali aja, jangan setiap hari ya. Untuk pore pack ini bisa digunakan karena dia berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Dan dia juga bisa mengatasi pori-pori yang tersumbat ya. Tapi digunakan seminggu sekali aja. Kalau setiap hari wajah kamu bisa iritasi. Dan yang keempat, kamu bisa gunakan skincare nih yang ada kandungan retinol atau retinoid ya guys. Kenapa? Karena untuk si retinol ini dia juga bisa untuk ngecilin pori-pori dan dia bisa mengurangi pori-pori yang tersumbat. Selain menggunakan retinol, kamu juga bisa menggunakan ingredient seperti salicylic acid, asam glikolat, asam azelaic, dan benzoyl peroxide. Ya, dan yang terakhir nih, kamu bisa gunakan masker tanah liat atau masker lumpur ya. Ini bisa banget ya untuk mengangkat sel-sel kulit mati kamu yang menumpuk ya. Dia juga bisa meringankan jerawat kamu ya guys. Jadi pakainya seminggu 1-2 kali aja. Oke, itu dia tadi ya penanganan wajah yang berjerawat jika pori-pori kamu tersumbat guys ya. Jadi mudah banget dilakukan, bisa dilakukan di rumah aja. Nah, perlu kamu tahu nih ya, kalau misalkan kamu lagi jerawatan dan jerawatnya tambah meradang ya, sebaiknya kamu konsultasi ke dokter aja supaya kamu lebih tahu sebenarnya itu jerawatnya karena kenapa ya. Jadi kita bisa lebih efektif penanganannya guys. Itu dia guys. Gimana guys? Sudah cukup jelas ya guys. Jadi kesimpulannya adalah kalau kamu jerawatan belum tentu karena skin barrier kamu rusak ya. Dan kalau skin barrier kamu rusak
belum tentu nanti kamu jerawatan. Dan untuk cara penanganannya tadi sudah aku jelaskan ya guys ya. Kalau kamu masih bingung, kamu bisa tonton ulang video ini berkali-kali ya guys ya. Ya, oke, sampai sini dulu untuk materi kita kali ini. Semoga apa yang aku share kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian supaya kalau lagi ada yang jerawatan itu bisa tahu nih cara nanganinnya nih. Apakah karena skin barrier rusak atau karena cuma pori-pori yang tersumbat, karena penanganannya berbeda ya guys. Jangan sampai nih guys, jangan sampai pori-pori kamu tersumbat ya guys. Terus kamu cara penanganannya pakai moisturizer untuk skin barrier itu salah guys. Dan jangan juga sampai salah ketika kamu skin barrier kamu rusak, kamu muncul jerawatan, kamu mikirnya itu pori-pori tersumbat. Terus kamu pakai skincare yang mengandung exfoliate. Aduh, jangan sampai yang ada nanti wajah kamu malah iritasi, malah makin parah jerawatnya. Seperti itu ya guys. Oke, sekian dulu untuk materi kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Aku Ipa Julianti pamit dulu undur diri. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.